Sesampainya Morgan di luar kelas, dia menarik napas panjang sebelum menekan tombol jawab di ponselnya. Halo, suara Leona yang begitu merdu terdengar. Halo, ada apa? Leona, kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Apa ada hal penting yang ingin kamu sampaikan? Morgan bertanya dengan gugup. Kenapa aku tiba-tiba menelponmu? Apa aku tidak boleh meneleponmu kalau tidak ada hal yang penting? Jawab Leona sambil tersenyum dari seberang telepon. Morgan langsung tertegun ketika mendengar kata-kata Leona. Jika Leona sudah melihat foto-foto itu, dia tidak akan berbicara padanya dengan nada seperti itu. Lalu kenapa Leona tiba-tiba menelponnya? Tidak, bukan begitu maksudku. Aku hanya berpikir, biasanya kamu menelponku jika ada hal penting saja. Jadi kukira ada yang ingin kamu sampaikan, jawab Morgan dengan tenang. Kamu di mana sekarang? Bukankah kita sepakat untuk menikah hari ini? Ayo kita pergi ke catatan sipil. Aku akan menjemputmu sekarang, ucap Leona dengan santai. Morgan langsung menghela nafas lega saat mendengar hal itu. Semuanya akan baik-baik saja asalkan Leona tidak melihat foto-foto itu. Aku masih di kampus sekarang, jawab Morgan. Apa kamu ada waktu pagi ini? Kalau tidak, kita bisa menikah nanti sore, Leona memberi saran. Kebetulan aku sedang senggang. Kamu bisa menjemputku ke sini sekarang. Baiklah, kalau begitu tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Sebentar lagi, kata Leona. Baiklah, Morgan mengangguk, lalu menutup telepon dan kembali ke kelas. Namun, Morgan langsung disambut dengan teriakan Jenny begitu masuk ke kelas. Morgan, dasar kamu tidak tahu malu. Masih berani ya kamu kembali ke kelas. Orang sepertimu itu harus langsung dikeluarkan dari kampus ini. Morgan hanya memandang Jenny dan tidak mengatakan apapun. Menurutnya, tidak ada gunanya sama sekali berbicara dengan gadis seperti Jenny, malah akan membuang-buang waktu dan energinya saja. Dia akan menunggu Leona untuk datang menjemputnya hari ini dan pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah. Kemudian, dia akan meminta Hadi untuk menyelidiki siapa yang menaruh foto-foto itu di kampus. Morgan sadar dia memang memiliki masalah dengan banyak orang akhir-akhir ini, namun apa yang terjadi hari ini agak aneh. Dia heran apa untungnya orang itu menyebarkan foto-foto telanjang dirinya dan Vivi di kampus. Tep tep tep, tiba-tiba, ada suara sepatu hak tinggi yang melangkah dari luar kelas. Dia adalah Semira. Saat ini, dia berjalan masuk ke dalam kelas. Ketika Morgan melihat Semira, dia langsung teringat dengan apa yang terjadi di bar sebelumnya. Awalnya, Semira hanyalah seorang dosen biasa di mata Morgan. Tidak ada yang istimewa kecuali tubuhnya yang sedikit seksi dalam balutan pakaian ketat dan wajahnya yang menawan. Namun setelah kejadian tadi malam, kesan Morgan terhadap Semira telah banyak berubah. Dia sadar bahwa latar belakang Semira tidak sesederhana kelihatannya. Para mahasiswa di kelas langsung terdiam setelah melihat Semira masuk. Wanita itu mengenakan pakalan hitam ketat yang membuat puncak kembarnya menonjol tinggi seolah-olah ingin melompat keluar. Wajahnya terlihat cantik dan menawan walaupun hanya mengenakan riasan tipis di wajahnya. Bulu matanya sangat lentik, hidungnya mancung dan bibirnya sangat seksi dengan polesan lipstik tipis berwarna merah yang sangat menggoda. Rok mini ketat yang membalut tubuhnya menunjukkan lengkuk pinggulnya yang sangat ramping dan menawan. Kedua kakinya tampak jenjang dan indah, apalagi dilengkapi dengan sepatu hak tinggi berwarna merah. Dia benar-benar terlihat begitu sempurna. Semira meletakkan bukunya dan langsung menatap Morgan. Morgan, ikut aku keluar. Petik 2. Morgan terkejut begitu mendengar Semira memintanya ikut bersamanya. Tidak ada pilihan lain, dia pun berdiri dan mengikuti Semira keluar dari kelas. Di luar kelas, Semira mencari tempat yang sepi di mana tidak ada seorang pun yang akan melintas. Setibanya di sana, dia langsung bertanya pada Morgan, Morgan, apa maksud foto-fotomu dan Vivi itu? Jika kalian berdua memang sedang menjalin hubungan, aku dapat mengabaikannya, tetapi kenapa kamu menyebarkan foto-foto itu di kampus? Kamu tahu,
dampaknya akan sangat buruk. Petik 2. Bu Semira, bukan saya yang menyebarkan foto-foto itu. Selain itu, semua foto-foto itu palsu. Saya memang pernah menjalin hubungan dengan Vivi, tapi kami sudah lama putus, jelas Morgan pada Semira dengan ekspresi tak berdaya. Foto-foto itu palsu. Semira tercengang mendengar penjelasan Morgan, lalu berkata, entah foto-foto itu asli atau palsu, tetap saja dampak dari masalah ini sangat buruk. Jujur saja, aku takut Pak Lukman akan memanggilmu karena begitu dia tahu ini, maka kamu akan dalam masalah besar. Iya, Bu Semira, saya mengerti. Morgan menjawab dengan pelan, sebenarnya, dia tidak khawatir dengan masalah kuliahnya sama sekali, bagaimanapun juga, Lukman dan Dani sudah tahu identitas asli Morgan. Bahkan jika foto-foto itu asli, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Morgan. Baiklah, kalau begitu ayo kembali ke kelas, ajak Semira pada Morgan. Bu Semira, bolehkah saya izin untuk tidak mengikuti kelas? Saya ada beberapa urusan penting yang harus dilakukan, tanya Morgan pada Semira dengan ragu-ragu. Urusan apa? Tanya Semira penasaran. Itu masalah pribadi saya. Morgan hanya bisa menjawab itu karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Semira bahwa dia akan pergi ke kantor pencatatan sipil untuk menikah dengan Leona. Semira terdiam beberapa saat, lalu berkata, baiklah, aku akan memberimu libur setengah hari. Aku tahu tidak ada orang yang akan merasa baik-baik saja ketika hal seperti itu terjadi. Lain kali, berhati-hatilah saat berfoto. Kemudian Semira berjalan meninggalkan Morgan untuk kembali ke kelas. Morgan yang masih berdiri di sana hanya bisa berteriak pada Semira, Bu Semira, saya sudah bilang kalau foto-foto itu palsu. Petik 2. Siapa yang akan percaya padamu? Jawab Semira dengan ekspresi mengejek dan menjulurkan lidahnya pada Morgan. Morgan hanya mematung sambil menatap Semira yang perlahan menjauh. Ting-ting. Tiba-tiba, ponsel Morgan berdering lagi. Kali ini adalah pesan dari Leona yang memberitahu bahwa dia telah tiba di gerbang kampus Universitas Surabaya. Morgan merasa jauh lebih baik setelah berpikir dia bisa menikah dengan Leona hari ini. Dia pun langsung bergegas menuju gerbang kampus. Beberapa menit kemudian, Morgan tiba di depan gerbang kampus. Dia melihat Leona berdiri sendirian di samping Mercedes-Benz putih. Hari ini, dia terlihat sangat anggun. Dia mengenakan bawahan rok sifon putih dan rambutnya yang hitam panjang diikat ke atas, memperlihatkan lehernya yang ramping dan menawan. Kaki putihnya yang jenjang terlihat sangat mempesona dengan sepasang sepatu hak tinggi di kedua kakinya. Dibandingkan dengan Semira, Leona memang terlihat kurang seksi dan genit, tetapi dia lebih elegan dan bermartabat. Leona. Morgan melambai ke Leona. Leona tersenyum ketika mendengar Morgan memanggilnya. Saat pria itu sudah mendekat, dia berkata, kebetulan aku sedang senggang hari ini, jadi aku pikir sebaiknya kita menikah hari ini saja. Apa kamu sudah membawa semua berkas yang kita butuhkan untuk menikah? Hehe, aku lupa. Semua berkas-berkasnya tertinggal di rumah, bagaimana kalau kamu mengantarku pulang dulu untuk mengambilnya? Morgan terlihat sedikit malu. Baiklah, ayo kita ambil berkasnya dulu. Leona mengangguk lalu langsung berbalik untuk membuka pintu mobil. Namun tiba-tiba, ada hembusan angin bertiup dan secarik kertas mendarat tepat di bawah kaki Leona. Tentu saja, Leona langsung melihat ke bawah dan terkejut ketika melihat apa yang ada di kertas itu. Morgan pun ikut terkejut saat melihat apa yang ada di kertas itu. Kertas itu menampakkan foto-foto Morgan yang telanjang bersama Vivi. Tidak mungkin ini kebetulan, kan? Morgan hanya tersenyum pahit dan menghela napas tak berdaya. Di gerbang Universitas Surabaya, Leona perlahan membungkuk dan mengambil kertas yang berisi foto Morgan dengan Vivi itu dari kakinya. Dia sangat terkejut saat melihatnya begitu jelas dan langsung menoleh ke arah Morgan. Leona, tolong dengarkan penjelasanku, semua foto-foto ini palsu dan sama sekali tidak benar.
Morgan benar-benar tidak menyangka Leona akan melihat foto-foto ini saat mereka sudah akan pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah. Kenapa semuanya begitu kebetulan? Padahal, Morgan sudah tidak memikirkan tentang foto-foto itu lagi saat Leona menelepon dan bilang akan menjemputnya tadi. Lagi pula, foto-foto itu hanya tersebar di seluruh kampus, Leona pasti tidak akan melihatnya. Namun, Morgan salah. Seharusnya dia tidak membiarkan Leona datang menjemputnya ke kampus. Morgan, aku benar-benar tidak menyangka ternyata kamu orang yang seperti itu. Foto-foto ini telah tersebar di seluruh kampus. Apalagi yang ingin kamu jelaskan padaku sekarang? Teriak Leona marah dengan mata yang melotot pada Morgan. Awalnya, Leona sudah mulai mau menerima Morgan sejak kejadian investasi waktu itu. Meskipun saat ini dia tidak mencintai Morgan, dia memutuskan untuk menikah dengannya terlebih dahulu. Kemudian, mereka berdua bisa perlahan-lahan saling mengenal dan mencoba menerima satu sama lain. Bagaimanapun juga, orang tua Leona dulunya juga menikah tanpa perasaan cinta dan mereka bisa saling jatuh cinta di kemudian hari. Dan dengan lugunya, Leona berpikir bahwa dia pasti akan menerima Morgan seutuhnya selama hubungan mereka baik-baik saja. Namun, siapa yang mengira bahwa Leona yang baru saja mengambil nikah pertama, tiba-tiba melihat foto Morgan telanjang dengan gadis lain. Leona tidak pernah jatuh cinta sejak dia masih kecil. Dia memiliki prinsip yang sangat serius tentang perasaan dan hubungannya dengan lawan jenis. Sekarang, bagaimana Leona bisa menerima Morgan jika dia melakukan hal seperti itu dengan wanita lain? Leona, foto-foto ini palsu, ada orang lain yang sengaja menjebakku dengan mengedit foto-foto itu. Morgan mencoba menjelaskan pada Leona sebisa mungkin. Ada orang lain yang sengaja menjebakmu dengan mengedit foto-foto itu. Haha, cibir Leona tidak percaya. Kamu pikir kamu siapa? Hah. Selebritis. Kamu hanya mahasiswa miskin di kampus ini. Siapa juga yang mau bersusah payah mengedit foto-foto itu untuk menjebakmu? Petik 2. Morgan terdiam dan tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini kepada Leona. Di mata Leona, Morgan hanyalah mahasiswa biasa. Tidak mungkin ada seseorang yang sengaja menjebak Morgan dengan mengedit foto-foto itu di Photoshop. Apa untungnya? Melihat Morgan yang tetap diam, Leona merasa bahwa dia membenarkan perkataannya. Leona pun semakin meradang. Beberapa hari yang lalu, Monica bilang padaku bahwa dia melihatmu menyewa hotel dengan wanita lain. Saat itu, aku pikir semua hanyalah kesalahpahaman belaka, tapi sekarang sepertinya semua ini benar. Kamu benar-benar membuatku kecewa, Morgan. Aku tidak ingin melihatmu lagi dalam hidupku. Petik 2. Dia pun langsung berbalik untuk masuk ke dalam mobilnya, namun, Morgan langsung meraih tangan Leona dan berkata, Leona, bisakah kau mendengarku dulu? Petik 2. Apa lagi yang ingin kamu jelaskan sekarang? Semuanya sudah jelas, bukan? Jawab Leona dengan nada yang sangat dingin, tampak jelas rona kekecewaan di wajahnya saat ini. Awalnya kupikir kamu bukanlah mahasiswa miskin biasa, apalagi saat aku tahu kamu mengenal seseorang seperti Pak Johnson. Hal itu semakin menunjukkan bahwa kamu memang memiliki kemampuan lebih. Aku pun percaya bahwa kamu akan sukses dan tidak mungkin terus miskin seumur hidup. Bahkan jika kamu miskin seumur hidup pun, aku akan bersedia menghidupimu seumur hidupku karena kamu telah membantu keluarga Sandika 2 kali. Itu kenapa aku bersedia menikahimu. Namun aku tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Tanya Morgan sambil menatap Leona. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya miskin, tetapi juga sangat keterlaluan. Bisa-bisanya ada foto dirimu tidur dengan wanita lain dalam kondisi tanpa busana tersebar di seluruh kampus. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Sepertinya, aku harus berpikir lagi tentang hubungan kita. Tegas Leona dan langsung menghempaskan tangan Morgan dengan keras. Kemudian dia berbalik dan langsung masuk ke dalam mobil. Morgan hanya berdiri di sana dan mematung menatap kepergian Leona.
Dia benar-benar putus asa dan tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan masalah ini pada Leona. Leona yang sudah menghilang dari pandangan Morgan, kini duduk di dalam mobil dengan suasana hati yang sangat kacau. Tanpa dia sadari, air matanya keluar dan mulai membasahi pipi. Bagaimana tidak, dia yang sudah bersedia memberi kesempatan pada Morgan dan bahkan siap untuk menikah dengannya hari ini harus melihat foto-foto yang seperti itu. Dia tidak menyangkanya sama sekali. Leona tidak bisa menerima ini. Menurutnya, Morgan sudah benar-benar keterlaluan. Walaupun yang mengajukan pernikahan di atas kertas ini adalah Leona, dia tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang menyakiti Morgan. Namun, Morgan tampaknya hanya melihat dirinya sebagai tunangan palsu dan tidak peduli dengan perasaan Leona sama sekali. Morgan masih berdiri di depan pintu gerbang kampus dengan ekspresi tak berdaya. Morgan merasa kepalanya ingin pecah karena semua menjadi sangat kacau. Dia benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan dan siapa orang yang dia singgung akhir-akhir ini. Dia tidak punya petunjuk sama sekali tentang siapa yang sudah menjebaknya. Padahal aku hampir saja menikah dengan Leona hari ini. Aku tidak menyangka dia akan melihat foto-foto itu. Morgan menggerutu dan menghela napas kesal. Morgan, aku tidak menyangka ternyata pacarmu cantik juga ya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Morgan. Morgan langsung menoleh ke belakang dan melihat Laura sedang berjalan ke arahnya. Dia adalah gadis cantik yang Morgan temui di jalan tadi malam. Kamu sudah memiliki pacar yang begitu cantik, tapi kenapa kamu masih keluar dan tidur dengan wanita lain? Sepertinya memang tidak ada pria yang baik di dunia ini. Untungnya, aku tidak suka pria, cibir Laura yang kini sudah sampai di hadapan Morgan. Jadi kamu datang ke sini hanya untuk mengolok-olokku? Tanya Morgan pada Laura dengan kesal. Aku sedang tidak ingin mengolok-olokmu. Aku cuma kebetulan lewat. Laura menjawab dengan santai, kamu benar-benar ceroboh ya. Bagaimana bisa kamu menunjukkan foto seperti itu kepada orang lain? Memangnya kamu tahu orang itu tidak berkhianat padamu? Foto-foto itu palsu. Seseorang menggunakan Photoshop untuk menjebakku. Aku memang menjalin hubungan dengan wanita itu selama 2 tahun, namun tindakan paling intim yang kami lakukan hanya berpegangan tangan. Ucap Morgan dengan nada marah. 2 tahun menjalin hubungan tapi hanya berpegangan tangan. Hahaha. Laura tertawa dan tampak tidak percaya dengan kata-kata Morgan. Apa yang kamu tertawakan? Pekik Morgan yang semakin kesal dengan Laura. Morgan, apa kamu sepolos itu? Apa kamu bahkan belum pernah berciuman sama sekali selama 2 tahun menjalin hubungan? Haha, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Laura terus tertawa dan memandang Morgan tidak percaya. Morgan sedang tidak ingin meladeninya saat ini. Dia berjalan meninggalkan Laura dan kembali masuk ke kampus. Namun, tiba-tiba Laura berteriak, Morgan, kalau memang foto-foto itu hanya editan untuk menjebakmu, aku punya cara untuk membantumu menemukan orang itu. Morgan langsung menghentikan langkahnya ketika mendengar kata-kata Laura. Di gerbang Universitas Surabaya, Morgan langsung menghentikan langkahnya ketika mendengar Laura bisa membantunya mencari orang yang menjebaknya. Dia menoleh lalu bertanya penuh harap, apa benar kamu bisa membantuku? Petik 2. Tentu saja. Laura mengangguk pelan. Morgan kembali menghampiri Laura dan bertanya dengan penasaran, bagaimana caranya menemukan orang itu? Petik 2. Laura terdiam sejenak lalu berkata dengan dingin, aku akan beritahu caranya asalkan kamu harus berjanji satu hal padaku. Apa itu? Cepat beritahu aku. Tanya Morgan dengan sedikit kesal. Sebenarnya aku ingin memberitahumu nanti saja saat aku sedang perlu bantuanmu. Tapi, sekarang aku sedang tidak perlu bantuanmu, jadi kamu harus janji dulu bahwa kamu akan membantuku saat nanti aku membutuhkanmu. Kamu tahu kan, aku tidak akan membantumu dengan cuma-cuma. Jadi kamu harus janji dulu padaku, Laura berkata sambil tersenyum lebar. Oke,
Tidak usah bertele-tele lagi. Cepat beritahu aku, bagaimana caranya menemukan orang ini. Morgan sudah tidak sabar mendengarkan penjelasannya. Siapa yang bertele-tele? Jaga sikapmu saat bicara denganku. Aku beritahu ya, aku ini seorang influencer, gerutu Laura dengan tatapan kesal ke Morgan. Kamu sebenarnya mau beritahu atau tidak? Morgan sedang tidak ingin mendengarkan ocehan Laura. Dia hanya ingin cepat-cepat mencari tahu siapa orang yang merekayasa foto-foto itu untuk menjebaknya. Ya sudah, kasihan juga aku melihatmu. Aku akan beritahu bagaimana caranya menemukan orang ini. Ucap Laura lalu membungkuk dan mengambil selembar foto Morgan dan Vivi dari tanah. Kemudian, Laura menatap Morgan dan berkata, sebenarnya kalau kamu ingin mencari tahu siapa orang yang membuat foto ini, mudah saja. Kamu hanya perlu membawa foto ini ke tempat fotokopi dan tanyakan pada mereka apakah sebelumnya ada orang yang membawa foto ini untuk mencetaknya. Orang itu tidak mungkin mencetak begitu banyak foto seorang diri, dia pasti akan mencari tempat fotokopi untuk memperbanyak foto dalam jumlah besar. Ditambah lagi, fotomu ini sangat menarik, pasti mereka akan ingat orang yang membawa foto ini. Kamu tinggal beri mereka sedikit uang, dan mereka pasti akan memberitahu kamu siapa orang itu. Di beberapa tempat fotokopi juga dipasang kamera pengawas, kamu pasti bisa melihat dengan jelas siapa orang yang menjebakmu. Benar juga ya, aku tidak terpikirkan cara itu, Morgan. Mengangguk dan tampak secercah harapan di matanya. Orang biasa seperti kamu memang belum pernah mengalami hal semacam ini ya. Dulu, pesaingku juga pernah membuat beberapa foto editan lalu disebarkan ke mana-mana. Tujuan mereka adalah ingin mencemari nama baikku. Namun, aku langsung berhasil menemukan orangnya dengan cara ini. Aku sangat berpengalaman dalam menangani urusan seperti ini. Apa boleh buat, memang repot jadi orang populer, jawab Laura dengan senyum bangga di wajahnya. Terima kasih ya. Sekarang aku tahu harus berbuat apa, ucap Morgan sedikit lega. Diam-diam dia bersyukur sudah mengenal Laura, jika tidak, dia benar-benar tidak terpikirkan cara ini. Sudah ya, aku sudah memberitahumu caranya. Selanjutnya, aku harap kamu bisa menemukan orangnya sendiri, ucap Laura, lalu melambaikan tangan mungilnya kepada Morgan dan beranjak pergi. Setelah melihat Laura pergi, Morgan langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hadi. Dia merasa orang yang paling tepat untuk melakukan tugas ini adalah Hadi. Dia bisa melakukannya dengan cara tercepat dan termudah. Hadi tahu seluruh kota Surabaya seperti punggung tangannya. Foto-foto ini pasti dicetak oleh seseorang yang Morgan kenal, dan semua orang yang Morgan kenal juga ada di Surabaya. Jadi, Morgan percaya, menemukan orang itu seharusnya tidak terlalu sulit. 10 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz perlahan berhenti di depan Morgan. Morgan segera membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Tuan Muda Morgan, ada yang bisa saya bantu? Hadi menoleh ke Morgan. Morgan tertegun sejenak saat mendengar pertanyaan ini. Dia tampak sedikit ragu. Dia merasa sudah terlalu banyak mengganggu Hadi akhir-akhir ini. Selain itu, Morgan merasa sejak dia mendapatkan warisan ini, masalah yang dia hadapi juga semakin banyak. Maaf, aku baru meneleponmu tadi malam, dan aku meneleponmu lagi hari ini, ucap Morgan sungkan. Tuan Muda Morgan, jangan terlalu sungkan. Anda adalah pemilik perusahaan, dan saya bekerja untuk Anda. Selain membantu Anda menangani urusan perusahaan, urusan pribadi Anda juga termasuk dalam lingkup pekerjaan saya. Jadi Anda tidak perlu sungkan dengan saya. Hadi menjawab sambil tersenyum. Morgan menoleh ke Hadi. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Hadi. Lagi pula, Hadi sepertinya tidak kekurangan apapun karena sudah berkecukupan dengan uang dan statusnya. Tuan Muda Morgan, ada apa kali ini Anda memanggil saya? Tanya Hadi sambil menatap Morgan. Morgan langsung menunjukkan foto dirinya bersama Vivi kepada Hadi, lalu mengatakan,
Aku perlu bantuanmu untuk mencari tahu tempat fotokopi mana yang mencetak foto-foto ini dan siapa orang yang menyuruh mereka mencetaknya. Petik 2. Hadi melihat foto itu sekilas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Morgan. Kemudian, dia berkata, "Oke, saya akan mencarinya." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelidikinya?" tanya Morgan dengan tatapan serius di wajahnya. "Paling cepat sekitar 1 atau 2 jam, paling lambat mungkin 1 hari," jawab Hadi dengan santai. "Baiklah, kamu bisa menyuruh anak buahmu untuk menyelidikinya. Aku akan kembali ke kelas. Telepon aku kalau sudah ada hasilnya," ucap Morgan, kemudian langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Hadi pun tidak ingin membuang-buang waktu. Dia langsung menjalankan mobilnya dan meninggalkan gerbang kampus. Setelah berpisah dari Hadi, Morgan awalnya berencana untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan kuliah. Namun Morgan merasa agak kesal saat mengingat tatapan para mahasiswa dalam kelas kepadanya, jadi dia berbalik dan pulang ke rumah. Setibanya Morgan di rumah, dia menunggu sekitar 3 atau 4 jam, dan akhirnya mendapat telepon dari Hadi. "Apa kamu sudah menemukan orang itu?" tanya Morgan dengan penuh semangat sesaat setelah menjawab teleponnya. "Iya, Tuan Muda Morgan. Kami telah menemukan tempat fotokopi yang mencetak foto-foto itu dan juga rekaman kamera pengawas saat foto-foto itu dicetak," jelas Hadi yang selalu teliti dalam pekerjaannya. "Kirimkan padaku sekarang," perintah Morgan dengan tiba-tiba. "Baik," jawab Hadi dengan hormat, lalu menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Morgan menerima video yang dikirim oleh Hadi. Saat Morgan mengklik video itu, dia langsung terkejut dan mematung di tempatnya. "Bagaimana mungkin dia pelakunya?" gumam Morgan dengan suara pelan.